Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu pada siang hari ini telah menyempatkan waktu berkumpul di ruangan kelas 2 ini untuk bersama-sama nanti kita belajar Bapak Ibu mengenai pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang saya sampaikan ini adalah hasil dari saya belajar dari pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan semuanya. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama hal ini ada profil sebagai fasilitator saya itu Bapak Usman SPD MPD, beliau adalah pengawas SMP dari Pekalongan. Kemudian untuk PP saya itu Ibu Anis Wiwin Indriarti SPD MSI, beliau adalah guru BK dari SMA Negeri 4. Kemudian ini saya sebagai CGP Angkatan 11. Jadi yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai budaya positif ya. Di dalamnya ada mengenai tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Ada perubahan paradigma belajar yang kita sesuaikan dengan implementasi kurikulum merdeka, karena sekarang kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, praktik pembelajarannya itu berpusat pada siswa atau student center learning. Jadi ada perubahan jika dulu pembelajaran itu berorientasi pada guru. Artinya guru sebagai sumber ilmunya. Anak hanya duduk menyimak materi disampaikan oleh guru. Sedangkan sekarang itu pembelajaran berorientasi pada siswa. Siswa jika dulu itu adalah objek belajar. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan, anak hanya pasif. Tapi kalau sekarang itu siswa dijadikan subjek belajar. Bagaimana kita mengemas pembelajaran itu untuk mengaktifkan siswa. Kemudian pada paradigma yang lama itu proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Yang dimaksud di sini itu kalau dulu pembelajaran itu hanya ada di dalam kelas. Anak dari pagi sampai siang pembelajaran hanya duduk di mejanya, guru ada di sini sebagai pusat pemberi materi. Tapi pada paradigma yang baru, proses pembelajaran itu bisa terjadi di mana saja. Semisal kita akan belajar bahasa Indonesia, kita bisa bekerja sama dengan petugas perpustakaan, kita melaksanakan pembelajaran di perpus. Atau mungkin pembelajaran IPA, kita melibatkan anak langsung pengamatan di lingkungan sekolah, seperti itu. Kemudian dari tujuan utamanya itu kalau paradigma lama adalah menitik beratkan pada penguasaan materi pelajaran. Jadi kalau kita pun dulu ketika masih pelajar akan banyak di drill untuk menghafalkan ini itu, kita harus hafal ini, kita harus ketika mengerjakan harus ibaratnya textbook begitu nggih.
boleh, tapi kalau pada paradigma yang baru, tujuan utama pembelajaran itu adalah pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Jadi fokusnya tidak pada nilai, tapi pada karakternya. Nah, mengenai disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan yang dimaksud di sini adalah reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini tadi karena tujuan pembelajaran pada paradigma baru itu tidak berpusat pada kita menciptakan siswa yang pintar, kita menciptakan siswa yang bernilai 100 itu boten, tapi lebih ke arah penerapan disiplin positif di sekolah. Nah, mengenai nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi dari nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila yang tadi saya sampaikan ada 6, kemudian disinkronkan dengan Ibu Primary Years Program atau PYP, ya, ada rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen, serta dengan keterampilan hidup atau life skill, yaitu yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang kemudian kita implementasikan di sekolah. Nah, kemudian mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, itu saya sampaikan di sini ada 5. Yang pertama adalah mengenai bertahan hidup. Jadi kebutuhan kita tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu masuk ke dalam kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Masing-masing dari kita memiliki rasa ingin diterima, dipedulikan, kita juga berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dari kelompok. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Nah, ini mengenai tentang rasa ego atau harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, juga menjadi pemimpin, menjadi berprestasi, didengar, dan diakui oleh orang lain. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan itu tercermin dari sikap mandiri, kemudian bebas ingin memiliki pilihan, bebas untuk mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu adalah mengenai kesenangan. Kesenangan ini meliputi keinginan untuk bermain, humor atau bercanda, tertawa, serta rasa antusias. Nah, 5 kebutuhan dasar ini harus sebagai guru harus kita pahami, dan bahwa apa yang dilakukan anak di sekolah itu tidak lepas dari
bagian dari 5 kebutuhan dasar ini. Jadi ketika ada anak yang saat kita menerangkan pembelajaran atau ketika mengerjakan tugas, kemudian ada anak yang bertindak di luar kesepakatan begitu, bisa jadi karena ada kebutuhan yang dia belum terpenuhi. Bisa karena mungkin kasih sayang dan rasa diterimanya, atau mungkin kesenangannya, karena kita tahu usia anak SD itu masih inginnya bermain sambil belajar begitu. Nah, kemudian mengenai motivasi perilaku manusia, di sini kami belajar dari pendapat Diana Gosen, ya, ini fotonya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat motivasi yang paling rendah, ya. Jadi ini dipacu dari motivasi eksternal. Jika di dalam dirinya dia akan berpikir, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu yang menyebabkan ketidaknyamanan atau hukuman. Yang selanjutnya adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah tingkatan yang kedua. Ini juga motivasi eksternalnya berpengaruh. Jadi muncul pertanyaan bahwa apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya. Kemudian motivasi yang ketiga itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, jika anak siswa sudah memiliki motivasi ini dalam dirinya, itu berarti akan menimbulkan rasa disiplin positif pada dirinya sendiri. Karena nantinya akan muncul pertanyaan ini, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu, ya. Nah, ini kemudian mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini sudah saya bagi menjadi 3 perbedaan. Mungkin bisa untuk kita merefleksi juga, apakah yang saya lakukan ke siswa saya di kelas itu termasuknya hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Yang pertama, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Sedangkan kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, baik itu peraturan kelas ataupun peraturan sekolah. Sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Artinya ketika guru memberikan hukuman, itu bukan guru bertanya terus, kamu maunya dihukum apa? Bukan seperti itu. Biasanya itu tercetus keluar dari gurunya langsung. Nah, sedangkan konsekuensi itu ada kesepakatan. Jadi sebelumnya ketika di kelas sudah disepakati, misal ketika kamu tidak mengerjakan tugas, kesepakatannya apa? Misal di kelas itu menyepakati berarti dikasih tugas 2 kali, Bu. Nah, berarti itu masuk ke dalam kategori konsekuensi. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, biasanya hukuman ini tidak ada hubungannya dengan pembelajaran yang dilakukan. Jadi mungkin kita ingat dulu pernah seperti misalnya kita tidak mengerjakan PR matematika, kemudian dengan gurunya dihukum untuk lari keliling lapangan 2 kali. Itu termasuk ke dalam hukuman, karena satu, itu tidak direncanakan. Artinya murid juga tidak tahu bahwa, oh, kalau saya tidak mengerjakan PR matematika, nanti saya akan disuruh lari gitu.
Bisa jadi di lain waktu tidak mengerjakan PR matematika, berarti besok harus membawakan gurunya masakan tertentu. Nah, itu pernah Bapak Ibu, saya mengalami dulu di SMA. Jadi ada memang karena pembelajaran model lama ya, jadi hukuman itu ketika ada tidak mengerjakan PR, kami disuruh untuk bawa rica-rica entok. Memang lucu kalau yang tidak melaksanakan, tapi yang melaksanakan sampai pusing gitu. Tapi kembali lagi bahwa itu berupa hukuman fisik atau psikis. Seperti tadi kalau lari keliling itu kan hubungannya dengan fisik. Sedangkan fisikis itu tadi ketika apa hubungannya ya matematika dengan rica-rica entok gitu kan. Nah, selanjutnya mengenai konsekuensi itu, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau ada pelanggaran seperti tadi misalnya murid tidak mengerjakan PR karena sudah ada kesepakatan konsekuensi misalnya harus mengerjakan soal 2 kali lipat jumlahnya seperti itu dan disetujui bersama. Nah, guru itu selalu memonitor mana PR-nya sudah belum, kemudian berarti kamu karena tidak mengerjakan PR harus mengerjakan 20 soal misalnya seperti itu. Nah, sedangkan mengenai restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan di sini ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika siswa itu tidak, contoh tadi ya kasus tidak mengerjakan PR matematika, akan ditanya dulu, apa alasannya kamu tidak mengerjakan? Nah, ini nanti ada lebih lanjutnya. Oke. Nah, ini seperti contoh konsekuensi dan hukuman. Nah, di sini kasusnya adalah siswa terlambat datang ke sekolah 10 menit setelah bel berbunyi. Jika itu adalah hukuman, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, berefek pada hukuman itu fisik ataupun psikis dan tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan. Jadi misalnya hukuman di sini, ya sudah, kamu hormat bendera merah putih. Nanti kalau Bu Guru atau Pak Guru belum nyuruh berhenti, jangan berhenti dulu. Nah, itu kan secara fisik disuruh hormat itu juga melelahkan begitu ya bagi anak-anak, dan secara psikis mungkin teman-temannya melihat kemudian mungkin menertawakan begitu, maka akan muncul rasa kita tidak tahu apakah kemudian rasanya adalah rasa kapok, menyesal, tapi ada juga rasa kesal. Kenapa sih Pak Guru atau Bu Guru kok menghukum saya seperti itu gitu. Itu bisa jadi. Nah, sedangkan untuk konsekuensi itu terlambat mengikuti pelajaran, kemudian memiliki rasa bersalah dan tidak nyaman dengan guru dan temannya. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, ya. Bisa berupa verbal dan tertulis. Nada suara yang keras, tinggi, mata melotot, jari menunjuk. Nah, kemudian ada indikator kata-kata seperti contohnya yang saya tuliskan di sini. Patuhi aturan sekolah, atau kamu selalu saja salah, dan itu dengan nada tinggi, dengan tangan menunjuk, mata melotot. Ciri-cirinya seperti itu. Berarti itu adalah tipikal guru yang penghukum. Nah, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang tipe 2 ini suaranya lebih lembut daripada yang pertama tadi, yang sebelumnya. Kemudian ini menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman dan merasa bersalah. Jadi biasanya istilahnya Jawa itu muridnya dimengke dhisik, didiamkan dulu. Jadi biar anak-anak bingung dulu, kayak Bu Guru ngapa kok meneng wae? Itu kenapa ya Bu Guru ya? Itu kenapa ya?
akan menimbulkan tanda tanya, terus akhirnya anak akan diam, diam. Selanjutnya akan keluar kata-kata seperti ini ya, bukan persis nih, tapi tipikalnya seperti ini. Intinya satu, akan keluar kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian ada lagi yang, apa kamu tidak merasa kasihan dengan ibu bila nanti bu guru dimarahi oleh bu kepala sekolah? Atau mungkin kamu tega nanti kalau teman-temanmu tidak mendapat nilai karena kamu tidak ikut mengerjakan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman, maka guru tidak akan menyakiti muridnya, tapi akan terus mengontrol perilaku dari muridnya itu. Tapi posisi teman ini bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. Nah, jadi contohnya kata-kata di sini, ayolah bantu bapak, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Nah, ini misalnya kejadian ketika ada anak menumpahkan air minum di kelas begitu. Karena kita sebagai teman, kemudian yes yuk bu guru bantu dibersihkan, besok jangan diulangi lagi ya. Nah, itu contoh posisi sebagai teman. Yang selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau ya. Pemantau itu berarti mengawasi. Nah, saat mengawasi ini, guru tetap bertanggung jawab kepada murid, juga mengandalkan perhitungan, catatan, serta data yang dapat digunakan sebagai bukti. Jadi contohnya, setiap kali di kelas selalu menanyakan peraturannya apa, kesepakatannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan. Itu contoh dari posisi pemantau. Dan selanjutnya adalah posisi sebagai manajer. Posisi manajer ini dikatakan bahwa adalah posisi yang paling ideal jika diterapkan oleh guru di kelas. Ya, jadi posisi ideal ini guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru juga mendukung murid untuk menemukan solusi. Ya. Nah, karena posisi manajer ini sudah mengandung juga posisi tadi yang sebagai teman dan sebagai pemantau. Nah, di sini guru berkolaborasi dengan murid untuk mencari solusi. Jadi contohnya kata-katanya adalah apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya, kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya. Jadi ini memacu anak untuk menyadari kesalahannya, kemudian nantinya anak akan menumbuhkan tanggung jawab untuk ataupun atas apa yang dia lakukan. Nah, kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Dan keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal dengan ciri bersifat abstrak serta dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, untuk pembuatan keyakinan kelas, ya, itu tadi seperti cirinya adalah bersifat abstrak, kemudian pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, jadi tidak menggunakan kata-kata tidak maupun kata-kata jangan. Jadi misalnya tidak mengejek teman, nah itu
tidak dipakai di dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Atau mungkin jangan teriak-teriak di dalam kelas. Nah, itu juga bukan termasuk contoh dari pembuatan kata-kata pada keyakinan kelas. Kemudian diusahakan sedikit saja agar anak mudah mengingat. Karena kalau berdasarkan penelitian, anak SD itu sebetulnya hanya bisa mengingat maksimal 5 kalimat dalam setiap misalnya disuruh menghafal gitu. Itu kalau kalimatnya pendek-pendek. Nah, kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, bahwa pembuatan keyakinan kelas itu harus melibatkan satu kelas, semua warga kelas. Nah, di sini ada dokumentasi pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan bersama dengan anak-anak. Jadi saya berusaha untuk menerapkannya juga dengan anak-anak, dan di sini memang saya pun juga dalam posisi pemantau yang setiap harinya masih harus menanyakan kepada anak apa saja keyakinan kelas kita, apa saja kesepakatan kelas kita. Itu semua tujuannya supaya anak selalu ingat dan berusaha untuk menumbuhkan dalam diri mereka masing-masing. Nah, kemudian mengenai kesepakatan kelasnya, karena kalau keyakinan kelas sudah dibuat dan ada kesepakatan kelas juga, kesepakatan kelasnya sudah ditempelkan di dinding kelas. Nah, kemudian mengenai segitiga restitusi, ya, jadi segitiga restitusi ini adalah 3 tahapan ketika guru menghadapi permasalahan murid di dalam pembelajaran. Jadi tadi kalau di depan sudah saya sampaikan, ada hukuman, ada konsekuensi, serta ada restitusi. Nah, ini adalah bagaimana kita menerapkan restitusi di dalam kelas. Jadi di sini rumusnya ada segitiga ini. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini pun pada penerapannya bisa dibolak-balik urutannya. Artinya tidak harus menstabilkan identitas dulu. Bisa dimulai dari validasi tindakan yang salah, atau bisa dari menanyakan keyakinannya dulu. Oke. Jadi contohnya kalau mengenai validasi tindakan yang salah, itu adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan yang kedua, bisa ditanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu termasuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Nah, yang selanjutnya mengenai menanyakan keyakinan, karena tadi di awal pembelajaran kita sudah merumuskan keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya juga. Nah, kita tanyakan lagi, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian juga bisa ditanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan yang ketiga itu menstabilkan identitas. Nah, kadang ini yang pada fase ini, kalau anak usia SD itu banyak yang tidak menyadari di sini, ya. Jadi harus kita sampaikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, karena Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan, begitu. Kemudian bisa juga dengan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi itu untuk menstabilkan identitasnya, bahwa istilahnya Jawa, orang popo nek salah gitu. Tapi baru kita lanjut gitu. Kita lanjut dulu apa alasannya, kemudian ingat tidak dengan kesepakatan yang
kita telah bahas bersama seperti itu. Jadi mengenai segitiga restitusi ini, itu tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini harapannya bisa diterapkan baik itu dari kelas rendah, kelas 1, 2, 3 maupun nantinya lanjut sampai kelas 4, 5, 6. Nah, ini adalah pembahasannya ya. Jadi tadi yang saya sampaikan mengenai menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berarti mengubah identitas anak dari orang yang gagal dan berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses, atau paling tidak orang yang menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, begitu. Nah, jadi ini yang di dalam kotak putih adalah contoh kata-kata yang bisa kita terapkan bahwa kita telah menstabilkan identitas anak. Yang pertama, seperti tadi saya sampaikan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya di sini dimaksudnya Bu Guru atau Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, ini misalnya ketika ada anak yang berkelahi, jangan kita mencari siapa yang salah duluan, siapa yang mukul duluan. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini dulu. Nah, kemudian kamu berhak merasa begitu. Misalnya ketika anak ada laporan, Bu, saya kok dituduh mencuri uangnya ini, begitu. Dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi bahasa-bahasa ini adalah bahasa yang formal. Jadi kita bisa menyesuaikan di lapangan ya Bapak Ibu untuk bahasa-bahasanya gitu. Kemudian mengenai validasi tindakan yang salah, itu untuk mengenali tujuan dari setiap tindakannya. Jadi seperti ini misalnya, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini, atau yang paling sering dikeluarkan adalah kata-kata, kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan ini gitu. Kemudian kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu gitu. Atau yang ini, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah itu ini hanya penambahan ilmu untuk perbendaharaan kata aja Bapak Ibu. Kemudian yang ini menanyakan keyakinannya. Ketika langkah 1 dan 2 tercapai, tadi yang memvalidasi dan menstabilkan identitas, ya, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah ini hubungannya dengan harusnya di kelas sebelum itu sudah membuat keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarganya? Saya juga selalu bilang sama anak-anak bahwa kamu ini di sini bukan hanya teman, tapi ini keluarga. Ibunya ini, anak-anaknya ini semua. Jadi kalau kamu kok berkelahi dengan teman sebelahmu misalnya, nah itu kan seperti kamu berkelahi dengan saudaramu. Jadi ini terus apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, itu bisa ditanyakan ke anak-anak Bapak Ibu. Kamu pengennya kelas yang seperti apa? Gitu. Bahasa sederhananya begitu deh. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Sekarang mau jadi seperti apa? Terus besok tuh kamu mau jadi seperti apa? Nah, itu bisa ditanyakan. Nah, di sini izin Bapak Ibu, saya akan memutarkan satu video yang di sini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Kasusnya adalah pada hari Jumat saya memberikan tugas pelajaran bahasa Indonesia kepada murid-murid kelas 4. Ketika sudah saatnya jam pulang, beberapa murid belum selesai mengerjakan tugasnya.
Jadi saya meminta anak-anak untuk lanjut dikerjakan di rumah dan harus dikumpulkan hari Senin setelah pelaksanaan upacara. Namun ketika hari Senin itu saya cek, ada siswa yang namanya Salsa itu tidak mengumpulkan bukunya. Jadi ketika jam istirahat di luar jam pembelajaran, saya memanggil Salsa untuk mengetahui alasannya kenapa dia tidak mengumpulkan tugas. Mohon izin, ini saya putarkan videonya. Sebentar. Bapak Ibu, tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ya, saya yakin Bapak Ibu di sini juga sebetulnya sudah melakukan seperti apa yang saya tampilkan di video tadi, mungkin dengan urutan yang tidak sama. Jadi intinya ada 3 hal ini ketika kita menghadapi suatu permasalahan
ya. Seperti tadi mengenai validasi tindakan yang salah. Jadi saya menanyakan kenapa alasan Salsa tidak mengerjakan tugasnya. Nah, ternyata dia bermain HP sampai malam, kemudian capek, sudah ketiduran, akhirnya lupa tidak dikerjakan. Nah, itu adalah salah satu cara. Jadi seperti ketika anak melakukan sesuatu, pasti ada alasannya. Ya. Meskipun sederhananya dia mengatakan lupa begitu, tapi ya tetap harus kita tanyakan dulu apa alasannya, kemudian kita gali lagi, lah kenapa bisa lupa seperti itu. Kemudian saya tadi menstabilkan identitas. Jadi yang saya lakukan urutannya begini Bapak Ibu. Jadi memang segitiga restitusi ini boleh dibolak-balik dalam melakukannya sesuai kondisionalnya. Jadi menstabilkan identitas, saya katakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, karena tadi ketika Salsa ditanya itu kan dia takut-takut begitu. Adalah hal yang wajar, adalah indikator yang positif jika anak melakukan kesalahan dan dia sudah takut begitu, karena berarti dia sudah sadar, oh yang saya lakukan itu salah, yang saya lakukan itu keliru. Jadi tadi saya sampaikan, Bu Anis juga pernah kok berbuat salah seperti Salsa, pernah ketiduran karena bermain HP. Tapi kalau seperti itu dilakukan terus-menerus, yang rugi adalah diri sendiri. Kemudian tentang menanyakan keyakinan, bahwa ketika anak ditanya, Salsa ingat tidak keyakinan kelasnya apa yang dilanggar ketika dia tidak mengumpulkan tugas. Dia akan ingat bahwa itu tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab, karena keyakinan kelas yang disepakati di kelas 4 itu yang pertama adalah jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat sopan santun, dan yang kelima menghormati guru. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa keyakinan kelas itu dengan kesepakatan yang universal, kalimatnya mudah diingat dan tidak perlu banyak-banyak. Ini kalau kelas 3, kelas 2, kelas 1 bisa hanya dengan 2 atau 3 saja dulu belajarnya, tidak apa-apa. Itu. Jadi tadi saya sampaikan ini ada 3 fase ini sudah dilakukan bersama. Nah, jadi ini penutupnya adalah pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dan seorang pemimpin harus bisa menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada diseminasi hari ini. Monggo kalau ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan. Ya, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan apresiasi pada Bu Anis, sungguh luar biasa. Penyampaian cukup jelas, rinci. Ya. Mari kita berikan aplaus pada Bu Anis. Ya. Terutama diri saya tercerahkan Bu Anis tentang disiplin positif. Itu terkait dengan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ini memang sangat penting disiplin positif dalam pembelajaran saya. Yang saya masih ragu-ragu itu terkait dengan hukuman. Hukuman itu sebenarnya boleh apa tidak ya? Karena kadang-kadang anak yang bandel itu dihukum bolak-balik ya seperti itu. Kemudian untuk anak yang cilik atin, cara Jawanya kecil hati, itu kalau kena hukuman itu dia sedih dan ketakutan. Nah, mari kita bersama-sama mereview kembali tentang hukuman ya Bu Anis.
Itu saja yang saya sampaikan. Monggo, silakan. Terima kasih Bu. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu dulu sebelumnya. Monggo. Ya, terima kasih sesuatu yang telah diberikan saya. Sebenarnya semua itu juga tergantung kondisi di kelas atau di sekolahnya, tergantung masalah juga atau konflik yang dihadapi kita nih. Karena ya kalau kita mau menerapkan 5 posisi kontrol guru itu memang yang paling bagus memang manajer, karena dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau itu sebenarnya sudah masuk dalam manajer. Tapi saat sikon misalnya di kelas di sekolah kita saja kadang banyak ya anak itu kesalahan yang melakukan kesalahannya itu tidak ringan. Nah kadang ada anak yang melakukan bullying dari segi fisik. Kita itu kadang menerapkan manajer itu jadi lupa ngeplay. Yang terpenting kita amankan anak dulu saat mereka berkelahi, langsung ya kita tanpa sadar jadi posisi penghukum itu ya kita sesuaikan saja sebenarnya. Kalau posisi penghukum itu memang ya kalau perlu kita lakukan, tapi sebisa mungkin kita minimalisir. Kalau masih bisa dengan lisan yang baik, kita berikan sebagai posisi penghukum yang ringan saja. Karena ya itu tadi Bapak Ibu semua, anak-anak sekarang itu beda masanya dengan saat kita dulu. Karakter anak ini makanya di kurikulum Merdeka memang yang dipentingkan itu karakter anaknya, karena memang anak-anak itu sudah berbeda nih. Tapi sebaiknya alangkah lebih baik kita menerapkan 5 posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Nah dengan Bu Anis tadi memberikan diseminasi ini, memberikan kita banyak wawasan pengetahuan. Oh ternyata ini yang dari kita tidak tahu, kita ternyata punya 5 posisi kontrol sebagai guru, tapi tidak belum kita ketahui. Itu mungkin dari saya. Kemudian mengenai segitiga restitusi juga memang sudah kita lakukan, cuma bedanya ya kita belum sempurna melakukan segitiga restitusi. Kalau di segitiga restitusi itu kita mengajak siswa menguraikan apa yang dia alami, dan anak itu biar mencari solusi sendiri, tinggal guru itu memberi bimbingan dan pacingan. Tapi yang selama kita lakukan itu, anak diberikan kesempatan untuk mengutarakan apa masalah yang terjadi, tapi kita yang mencarikan solusinya. Jadi mungkin dengan adanya diseminasi ini kita bisa memperbaiki penerapan segitiga restitusi ya melalui dari 3 segitiga itu kita terapkan. Intinya kalau menurut saya dalam penerapan segitiga restitusi yang kita lakukan itu ya pada solusi itu. Jadi kita selama ini memberikan solusi, nah mulai besok kita terapkan biar anak sendiri yang mencari solusi dari apa yang dia alami konfliknya itu, tapi dengan kita bimbing. Itu saja Bu Anis, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih Bu Erna. Mungkin ada tanggapan lain dulu dari Bapak Ibu. Monggo. Dari Ibu mau ada tanggapan buat Bu? Oh baik. Jadi begini, mungkin bukan menjawab ya Bu, tapi karena ini tadi kan judulnya diseminasi dan saya menyampaikan ini kita belajar bersama, betul. Jadi memang iya, karena apa yang disampaikan Bu Win juga disampaikan Bu Emna bahwa kita masih sering lupa pada posisi kontrol guru ya. Jadi
sebetulnya seperti yang Bu Irna tadi sampaikan, sebetulnya yang saya sampaikan ini banyak yang sudah diterapkan Bapak Ibu. Nah, cuma di sini kita jadi tahu ini loh apa teorinya begitu. Saya pun juga menyadari begitu Bapak Ibu ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi, oh, lah ini tuh saya sudah melakukan. Oh, ternyata ini toh yang namanya segitiga restitusi. Oh, ini toh yang namanya keyakinan kelas. Kemudian saya jadi menyadari ternyata sebelumnya pun saya melakukan yang namanya hukuman kepada murid. Kemudian saya juga melakukan yang namanya konsekuensi, dan sekarang kita sama-sama belajar untuk memberikan restitusi tadi. Jadi bahwa betul kata Bu Erna bahwa kita idealnya itu menerapkan diri sebagai pengontrol. Tapi ya di dalam pengontrol itu pun tadi sudah mengandung posisi ini ya Bu. Jadi seorang manajer, maksud saya itu maaf bukan pengontrol tapi manajer. Jadi posisi manajer itu sudah ada posisi teman dan juga pemantau. Jadi bukan condong ke arah kita sebagai nomor 1 dan nomor 2, yaitu tentang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, hal yang paling kita hindari dulu adalah yang ini, bahwa kita jangan jadi guru yang penghukum ataupun guru yang cuek, nonton nggih. Jadi muridnya geluk wis mengke wae. Ibaratnya begitu kan, mboten nggih Bapak Ibu. Jadi paling ideal memang menjadi manajer. Di dalam manajer ini kita juga menjadi teman serta pengontrol. Nah, untuk pertanyaan bahwa boleh tidak sih sebetulnya kita memberi hukuman begitu. Nah, kalau saya katakan tidak boleh ya, karena memang itu ibaratnya sudah apa ya namanya teorinya begitu nih. Secara teori kita tidak boleh menerapkan hukuman. Nah, maka kita lakukan yang namanya segitiga restitusi itu, tapi dan seperti yang disampaikan Bu Irna, ada pada bagian tertentu yang tidak muridnya, seperti tadi disampaikan konsekuensinya apa, itu kadang masih guru yang memberi. Kalau saya itu sebisa mungkin ketika saya bertanya, nah kalau kamu melakukan ini, kamu sudah tahu pelanggaran yang kamu lakukan, kemudian kamu mau bagaimana? Itu untuk melibatkan anak mau menjawab. Memang anak sekarang masih kebanyakan mau suruh lari aja Bu. Nah, maka kan saya sampaikan tidak, karena itu tidak ada hubungannya. Misalnya ketika seperti tadi Salsa tidak mengumpulkan tugas. Nah, apa hubungannya tugas bahasa Indonesia dengan lari? Nah, itu anak harus tahu dulu secara logika. Loh, nggak ada hubungannya Bu. Lah iya, maka bukan seperti itu konsekuensi yang Bu Anis minta. Misalnya konsekuensinya jelas, yang pertama adalah kita pancing, kita tuntun anak untuk meminta maaf dulu. Karena setiap kesalahan harus diimbangi dengan mau meminta maaf. Kemudian kita pancing lagi, kira-kira apa ya yang bisa kamu lakukan begitu. Nah, mungkin anak akan menyampaikan, ya sudah Bu, saya diberi tugas lagi untuk dikerjakan. Nah, mungkin lebih ke arah seperti itu ya Bapak Ibu guru. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk tanggapannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Seperti kata Ki Hajar Dewantara ya, tuturi handayani begitu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini betul kata Bu In, terima kasih sekali bahwa katanya mencerahkan begitu. Padahal ya sebetulnya ilmu saya juga masih sedikit Ibu. Alhamdulillah karena mengikuti pendidikan guru penggerak ini saya jadi tergerak dan bergerak. Nah, ini tugas saya selanjutnya adalah menggerakkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.
atas waktunya. Terima kasih sudah menyimak diseminasi saya hari ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu semua. Nama saya Mawadin, kelas 4 SD, kategori Gedungsari 3. Keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas 4 adalah jujur, disiplin, bertanggung jawab, sopan santun, dan menghormati guru. Nama saya Bima, kelas 4 SD Negeri Gedungsari 3. Keyakinan, jujur, disiplin, bertanggung jawab, sopan santun, dan menghormati guru. Nama saya Giska, kelas 4 SD Negeri Gedungsari 3. Keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas 4 adalah jujur, disiplin, bertanggung jawab, sopan santun, dan menghormati guru. Nama saya Ibra, kelas 4 SD Negeri Gedungsari 3. Keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas 4 adalah jujur, disiplin, bertanggung jawab, sopan santun, dan menghormati guru. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas asik sekali bikin keyakinan kelas. Jadi tahu kalau kita harus selalu jujur dan berani ngomong kalau ada masalah. Perasaan saya tentunya semangat bisa membuat keyakinan kelas. Semoga kita semua bisa menjaganya. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas asik sekali bikin keyakinan kelas. Jadi tahu kalau kita harus selalu jujur dan berani ngomong kalau ada masalah. Perasaan saya seru banget, kayak lagi bikin peraturan di rumah sendiri. Tapi ini bareng teman-teman dan bu guru. Dengan membuat keyakinan kelas, kita belajar untuk bertanggung jawab sama perkataan dan perbuatan kita sendiri. Menurut saya membuat keyakinan kelas itu penting biar semua bisa akur dan menghormati guru. Terima kasih. Penting banget buat punya keyakinan untuk selalu jujur. Kalau semua jujur, pasti gak ada yang saling curiga. Kalau ada keyakinan kelas, pasti kita jadi lebih nyaman. Kita jadi tahu apa yang baik untuk dilakukan di kelas.